Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kak Rio. Baik teman-teman, hari ini kita masih belajar mengenai segitiga dan segi 4 di SMP kelas 7 semester 2. Namun hari ini kita akan membahas mengenai keliling segitiga dan luas segitiga. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, membahas mengenai keliling dan luas segitiga, apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, di komen di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lainnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke keliling segitiga. Apa itu keliling segitiga? Jadi keliling segitiga adalah jumlah dari semua panjang sisi-sisi pada bangun segitiga. Jadi diingat ya teman-teman, keliling segitiga itu adalah jumlah dari semua panjang sisi-sisi pada bangun segitiga. Nah, di sini rumusnya K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita perhatikan segitiga sama sisi ini. Kita kemarin di video sebelumnya sudah belajar ya, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian tonton lagi video sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita masuk ke segitiga ABC. Segitiga ABC ini kita lihat, kita mencari dulu panjang segitiga dari AB, BC, dan CA. Atau kalian lihat, di depan sudut A itu ada A kecil, di depan sudut B itu ada B kecil, di depan sudut C pasti ada C kecil. Jadi untuk mencari segitiga ABC itu yang A ini ditambah B ini kemudian ditambah C. Nah, yang A kecilnya ya, A kecil ditambah B kecil ditambah C kecil, atau A ini sama dengan BC, B kecil ini sama dengan CA, atau C kecil ini sama dengan AB. Nah, kemudian tinggal kita cari aja keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, di sini A ini biasanya berupa angka ya teman-teman. Entah angka itu 10, 12. Nah, terserah dari soal yang akan kita jawab nanti. Nah, di sini ada segitiga siku-siku PQR. Segitiga siku-siku PQR ini sama kita mencari kelilingnya. Kita cari dulu P kecilnya itu QR, kemudian Q di depan sudut Q itu Q kecil, di depan sudut R itu ada R kecil. Jadi tinggal cari kelilingnya itu P ditambah Q ditambah R. Nah, di sini juga ada segitiga sembarang. Cari kelilingnya, di depan sudut X ada X kecil, di depan sudut Y besar ada Y kecil, di depan sudut Z ada Z kecil. Maka kelilingnya X tambah Y tambah Z. Jumlah sisi, ingetin ya, kenapa ditambah? Karena definisinya jumlah dari semua panjang sisi-sisi pada bangun segitiga. Oke, kita masuk ke luas segitiga. Jadi rumus luas segitiga itu L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Apa itu L? Apa itu A? Apa itu T? Jadi keterangannya itu L adalah luas dari segitiga itu. Kemudian A-nya adalah alas dan T itu adalah tinggi. Jadi ingetin ya teman-teman, untuk A kecil itu kepanjangannya dari alas, kemudian T itu adalah tinggi, L itu adalah luas segitiga. Nah, di sini kita lihat gambar segitiga ABC, itu gambar segitiga siku-siku ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini kenapa A kecil di sini? A kecilnya adalah alasnya, ya. Beda dengan keliling tadi. Keliling tadi kita sebagai simbol saja, biar kita mencari kelilingnya, kita simbolin A kecil, B kecil, C kecil. Nah, sedangkan kalau untuk luas segitiga ini, di A sama B juga disimbolin alas. Terserah kalian mau B alasnya kalian simbolin, terserah. Tapi kalau kakak lebih mudah, biar kalau alas jadi A, kalau T itu tinggi. Nah, di sini lihat
Kalian perhatikan di sini. Dari A ke B itu adalah alasnya atau A kecil, kemudian tingginya itu dari A ke C. Jadi kalau untuk mencari luas segitiga, yang tegak itu, yang tegak ini, garis tegak ini itu tinggi, sedangkan garis yang datar melurus ini A ke B ini itu alasnya. Kemudian kita lihat kalau segitiganya PQR, segitiga sembarang. Segitiga sembarang ini alasnya sama, masih yang datar itu QR-nya, karena kita minta dari QR ya. Jadi alasnya QR. Kemudian tingginya mana? Apakah tingginya PQ? Bukan teman-teman. Jadi tingginya bukan PQ, tetapi tingginya kita cari dulu yang tegak lurus. Tingginya itu yang tegak ya. Jadi kita lihat di sini garis P. Nah, garis P ini sampai ke bawah ini, terus kita gambar garis putus-putus untuk mencari T-nya. Nah, dapatlah tingginya itu dari P sini, dari titik P sampai ke bawah ini, Nah, ini adalah tingginya. Jadi dilihat ya teman-teman, dan alasnya QR. Nah, perhatikan segitiga yang ketiga. Di sini gambarnya sama, tapi alasnya itu panjang alasnya berbeda. Kenapa panjang alasnya berbeda? Karena yang di sini diminta segitiga XYZ. Jadi kalau segitiga di sini, X-nya itu di sini. Nah, maka dia minta karena segitiga XYZ, maka alasnya dari Y, dari ujung sini ke Z. Di sini kan diminta segitiga PQR, jadi cuma dari Q ke R. Kemudian tingginya sama, itu yang tegak itu T, dari X ke Y. Kalau ini P ke titik ini itu tingginya. Paham ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, yang kakak bilang tadi, apabila bermanfaat jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen di kolom komentar. Jangan lupa di share ya videonya ke teman-teman kalian. Oke, lanjut ke contoh soal. Kita baca dulu. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ada segitiga ABC dan segitiga ADC. Nah, di sini pada gambar di atas tentukan keliling dari segitiga ADC dan luas dari segitiga ADC. Ya. Jadi keliling dari segitiga ADC, keliling dari segitiga. Kita lihat, perhatikan dulu segitiga A, segitiga D, dan segitiga C. Jadi A sampai D sampai C ya. Jadi ADC. Kemudian kita lihat dulu. Keliling segitiga ADC sama dengan AD ditambah DC ditambah CA. Atau kita boleh misal simbolin. Di depan sudut A ini ada A kecil. Di depan sudut D ada D kecil. Di depan sudut C ini ada C kecil. Nah, AD-nya mana? AD ini, lihat AD adalah 5 tambah 3. Kemudian CD atau DC dari D ke C itu 6. Kemudian CA-nya sudah ada belum? Belum ya teman-teman. Jadi kita harus cari dulu CA-nya atau AC-nya. Nah, untuk menentukan nilai atau mencari nilai salah satu sisi segitiga, segitiga siku-siku ya, segitiga siku-siku, gunakan aturannya. Gunakan aturan sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ini diingat ya teman-teman, untuk menghitung kalau sisi dari segitiga siku-siku belum diketahui, gunakan rumus sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Atau nanti kalian ketemu di kelas 8 sisi miring ini, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya itu, ini ketemu nanti di kelas berikutnya itu rumusnya kalau dinamanya itu Pitagoras. Nah, jadi kalian sudah belajar nih, kakak ajarin kalian belajar mengenai rumus Pitagoras di kelas 8. Gak apa-apa kita belajar di sini biar kalian wawasan kalian itu lebih
wawasan kalian lebih tinggi. Jadi kita belajar terlebih dahulu. Di sini kakak nggak sebutin namanya rumus Pitagoras, tapi kakak ambil kata-kata atau rumus dari rumusnya itu yang membuat kalian lebih mudah memahaminya, itu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Ini merupakan rumus tadi Pitagoras. Kita lanjut ya. Sisi miring yang itu mana kak? Sisi miring itu lihat dari segitiga ADC, sisi miringnya itu yang A ke C atau sisi AC itu sisi miring. Lihat gambarnya saja, AC-nya itu miring. Jumlah kuadrat sisi lainnya berarti kalau segitiga kan pasti ada 3 sisi nih. Berarti kalau sisi lainnya itu AD dan DC. Benar teman-teman, AD dan DC. Sekarang kita lihat, masukin CA kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DC kuadrat. CA-nya kuadrat kita cari tadi, AD-nya tadi A ke D itu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Ingatin kuadratnya jangan lupa teman-teman, kuadrat ditambah yang DC atau tingginya tadi DC itu 6 kuadrat. Dapatlah CA kuadrat sama dengan 8 kuadrat ini 8 dikali 8 teman-teman. Jadi dapat 64, sedangkan 6 kuadrat ini 6 dikali 6 36. Kemudian CA kuadrat sama dengan 64 ditambah 36 dapatlah 100. Kemudian untuk mencari CA, ingat teman-teman, ini perhatian teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin lupa atau mungkin nggak tahu, jadi perhatian ini. Untuk mencari misal di sini masih kuadrat, CA kuadrat sama dengan 100, maka CA-nya itu sama dengan akar dari 100. Dibuat akar 100 ya. Ya. Kalau udah CA kuadrat sama dengan 100, berarti CA-nya itu akar dari 100. Berapa teman-teman akar dari 100? Ya, CA-nya sama dengan 10. Jadi kita dapat CA-nya itu 10. Karena udah dapat CA-nya, udah dapat AD-nya, udah dapat DC-nya, tinggal kita masukin ke rumus keliling dari segitiga ADC. Rumus keliling dari segitiga ADC itu AD ditambah DC ditambah CA. Berarti keliling segitiga ADC-nya sama dengan 8 tambah 6 tambah 10. Berarti dapatlah 24 cm. Jadi keliling segitiga ADC sama dengan 24 cm. Kita lanjut ke mencari luas dari segitiga ADC. Jangan dilupain apa tadi rumus luas segitiga ADC teman-teman? Ya, rumus luas segitiga ADC itu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari alasnya kita lihat di sini. Yang alas tadi garis yang tegak ya, garis yang datar ya teman-teman. Oke, garis alasnya itu dari A ke D. Kenapa enggak A ke B, Kak? Kita lihat di sini. Yang kita minta adalah segitiga ADC. ADC. Jadi, yang kita gunakan alasnya itu A ke D. Berarti dan tingginya itu yang tegak. Mana yang tegak di sini, teman-teman? Ya, benar. Garisnya itu DC. Oke. Jadi luas segitiga ADC itu setengah dikali AD dikali CD. Atau luas segitiga ADC itu setengah dikali AD-nya tadi 8, CD-nya itu 6. Kemudian luas segitiga ADC sama dengan setengah dikali 48. 48 ini didapat dari 8 dikali 6, hasilnya 48. Kemudian 48 dibagi 2 hasilnya 24 cm kuadrat. Nah, di sini kalau kita mau mencari luasnya, kalau yang namanya luas, kalau dia satuannya cm atau satuannya meter atau satuannya desimeter, pasti di atasnya ada angka 2 atau pangkat 2 atau disebut dengan kuadrat. Jadi, luasnya itu harus ada pangkat 2. Kalau tidak ada pangkat 2 maka salah walaupun dia cuma satuannya. Jadi diingat ya teman-teman. Jadi luas segitiga ADC-nya sama dengan 24 cm kuadrat. Jadi kita dapat tadi kelilingnya 24 cm, luasnya 24 cm kuadrat. Nah, dan kebetulan ini sama. Jadi enggak selalu sama ya teman-teman. Misalnya kelilingnya 36, bisa aja luasnya 48. Jadi ini kebetulan saja sama dan tidak terpaku, dia harus sama. Oke.
Baik teman-teman, mungkin itu saja video yang dapat kakak sampaikan hari ini. Apabila video tadi bermanfaat, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen di kolom komentar. Jangan lupa di share ya ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.